Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa dipertemukan lagi di mata kuliah metodologi penelitian pada pertemuan yang keempat ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Nofri atau Ibu Sahri ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang telaah pustaka, kerangka teoritis, teori dan variabel penelitian. Nanti juga ada hipotesis penelitian di video yang berbeda. Nah, jika sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Nofri tentang tinjauan pustaka, maka kali ini kita akan membahas tentang telaah pustaka. Adakah perbedaannya dan apakah persamaannya antara telaah pustaka dan tinjauan pustaka? Jadi langsung saja ya disimak. Nah, untuk perbedaan tinjauan pustaka dan telaah pustaka yakni adalah pada tinjauan pustaka ini kita hanya mengumpulkan teorinya saja yang berkaitan dengan masalah-masalah yang teridentifikasi dalam penelitian kita. Jadi tinjauan pustaka itu adalah kumpulan teori-teori ya yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Nah, bedanya apa dengan telaah pustaka? Bedanya adalah kalau tadi di tinjauan pustaka itu kita mengumpulkan berbagai macam teori, tapi di telaah pustaka bukan hanya sekedar mengumpulkan teori, tapi pada kegiatan telaah pustaka kita menambahkan komentar, mengkritisi adakah kelebihan dan kekurangan dari penelitian atau jurnal yang kita baca. Kemudian membandingkan antara teori dari jurnal yang satu dengan teori jurnal lainnya, tetapi dalam satu topik penelitian yang sama. Seperti itu. Jadi perbedaannya sudah jelas ya bahwa tinjauan pustaka itu adalah kegiatan mengumpulkan teorinya, tetapi kalau telaah pustaka, telaah ya namanya saja telaah, dalam artian telaah ini adalah menganalisis bahan pustaka yang kita baca. Kita kritisi, kita lihat kekurangan dan kelebihannya, kita bandingkan antara bacaan yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian telaah pustaka ini sebenarnya adalah kegiatan literatur review ya. Kegiatan literatur review itu artinya menelaah pustaka, menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Nah, dalam prakteknya, seringkali ini telaah pustaka masih disamakan dengan studi pustaka, tinjauan pustaka, dan landasan teori. Nah, padahal ada perbedaan sedikit ya. Kalaupun nanti kalian di bab 2 itu deskripsi ada landasan teori, itu tidak serta-merta menjiplak yang ada di internet, di buku, di jurnal, itu secara cuma-cuma, tidak. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian nanti mengcopy teori dari jurnal orang lain atau buku, itu hendaknya harus kalian parafrase. Nah, parafrase itu artinya menyimpulkan kembali apa yang sudah didefinisikan oleh penulis tersebut atau tokoh-tokoh tertentu, seperti itu. Nah, kemudian telaah pustaka ini adalah review pemahaman dokumentasi dari hasil yang dipublish maupun yang tidak dipublish dari sumber sekunder. Sumber sekunder itu adalah sumber yang sudah ada, baik dari skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan sebagainya. Jadi, telaah pustaka ini, jika kita mempunyai kemampuan telaah pustaka, itu berarti kita memiliki pemahaman terhadap isi bacaan yang kita rujuk sebagai sumber bahan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Jadi untuk mereview ini dibutuhkan pemahaman ya pastinya. Untuk mereview sebuah bacaan pasti dibutuhkan pemahaman.
Kemudian telaah pustaka ini juga merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti. Ya, yang Ibu jelaskan tadi bahwa telaah pustaka ini kita misalnya menelaah jurnal, menelaah artikel, seperti itu. Telaah pustaka juga meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik penelitian ya, menjadi lebih spesifik. Nah, jadi melakukan telaah pustaka ini membutuhkan lebih dari satu pustaka atau bacaan. Kenapa lebih dari satu? Karena telaah pustaka itu tadi ada mengkritisi. Nah, melihat kekurangan dan kelebihan dan membandingkan. Nah, yang namanya membandingkan itu pastinya tidak hanya membaca satu, tapi lebih dari satu. Nah, tujuan dan alasan telaah pustaka diantaranya kenapa sih kita perlu melakukan telaah pustaka? Jadi telaah pustaka ini tujuannya adalah menyampaikan kepada pembaca tentang pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas pada penelitian yang topiknya sama dengan topik penelitian kita. Kemudian kita juga menjadi tahu gambaran sejauh mana topik penelitian yang akan kita lakukan itu sudah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti yang terdahulu, baik oleh akademisi, oleh praktisi, profesional, seperti itu. Dari situ nanti kita akan tahu antara hasil penelitian satu dengan hasil penelitian lainnya ada yang berbeda atau tidak, ada yang bertentangan atau tidak gitu. Nah, kemudian untuk alasannya kenapa kita harus melakukan telaah pustaka ini bisa kalian baca ya. Di antaranya itu yang penting adalah kita jadi tahu apa yang sudah diteliti sebelumnya. Tentunya di topik penelitian yang sama. Kemudian memberikan gambaran lebih holistik mengenai berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian. Kita jadi tahu maksudnya hasil-hasil berbagai macam hasil penelitian dari satu topik yang sama. Kemudian untuk mengetahui potensi hubungan antar konsep. Nah, korelasional. Kita akan lebih tahu potensi hubungan antar variabel itu biasanya ada di variabel-variabel apa gitu. Kemudian untuk menemukan hipotesis yang mungkin diteliti lebih lanjut ya. Jadi penelitian hipotesis lebih lanjut bisa dilakukan kembali. Untuk mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan dan mengukur konsep-konsep. Kita ingin tahu gambaran orang lain dalam meneliti topik yang sama dengan kita itu seperti apa pandangannya. Ya. Kemudian untuk mengetahui sumber data yang digunakan oleh peneliti lain, kita misalnya topiknya tentang COVID-19 ya yang sedang marak-maraknya. Data mereka dari mana? Misalnya dari Kabupaten Tangerang, kalau kita dari Kota Tangerang misalnya. Jadi kita juga bisa lihat sumber data dari penelitian mereka tuh dari mana. Kemudian untuk mengembangkan proyek penelitian alternatif. Jadi kalau kita sudah bisa membandingkan atau mencari kekurangan dan kelebihan dari penelitian satu dan penelitian lainnya, maka akan muncul ide atau gagasan dalam diri kita untuk mengembangkan penelitian yang selanjutnya, melakukan penelitian selanjutnya. Karena apa? Karena kita sudah tahu, oh ini penelitian ini ada kekurangannya nih, belum dilakukan random dalam pengambilan sampelnya, maka di penelitian kita lakukan randomisasi seperti itu. Yang terakhir adalah untuk menemukan keterkaitan proyek penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Ada nggak nanti korelasinya antara penelitian kita dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu gitu. Jadi ada kesamaan atau tidak, kemudian jika ada apa kesamaannya, dan jika ada perbedaan, perbedaannya apa. Nah, kemudian kesalahan dalam melakukan pustaka diantaranya adalah kita terlalu banyak mengumpulkan pustaka, kita terlalu asik mengumpulkan
banyak sumber bacaan, tetapi kita tidak mulai untuk menulis. Jadi sebaiknya ketika kita sudah mengumpulkan cukup bacaan, maka mulailah untuk membaca, baru kita bisa menelaah. Kunci dalam menelaah pustaka itu adalah membaca. Kalau kita tidak membaca, maka kita tidak akan bisa menelaah suatu bacaan. Kita tidak akan bisa mengkritisi, kita tidak akan bisa tahu kelebihan dan kekurangannya, dan kita tidak bisa tahu apa perbedaan bacaan satu dengan bacaan lainnya. Nah, kemudian kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian. Jadi, karena tadi kita terlalu asik mengumpulkan banyak bacaan, itu jadinya malah bukan telaah ya. Jadinya itu seperti mengumpulkan untuk ditaruh di daftar pustaka ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tetapi nantinya malah malah lingkupnya itu terlalu luas ya, sehingga berakibat kita malah tidak jadi menulis, dan itu hanya sekedar mengumpulkan bacaan saja gitu. Dan yang terakhir adalah sumber pustakanya tidak terpercaya. Nah, kalau kita mencari rujukan teori untuk masalah penelitian kita, kadang-kadang kita cari dari internet. Nah, maka dari itu diperlukan ketika kita mencari bahan dari internet, kita harus menulis tanggal diaksesnya. Karena kenapa? Karena terkadang ketika kita membaca bacaan tersebut di internet ya, di Google misalnya ya, sebulan kemudian itu tidak dapat diakses lagi. Makanya penting untuk kita cantumkan ketika kita nyarinya dari internet gitu, kita cantumkan kita mengaksesnya tanggal berapa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya jurnalnya tentunya kita harus cari dari jurnal yang bereputasi ya, baik nasional maupun internasional. Karena ada saja jurnal yang di Google itu secara bebas ada ya, maksudnya bisa kita dapatkan, tetapi dia tidak memiliki jurnal induknya di mana. Nah, itu tidak jelas sumber pustakanya. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini adalah namanya aja kerangka teoritis. Jadi bagaimana kita menyusun teori-teori atau konsep-konsep dari penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kerangka teoritis ini kalau didefinisikan adalah model konsep bagaimana menyusun teori atau definisi logis untuk menghubungkan beberapa faktor penting yang dapat diidentifikasi berkenaan dengan masalah penelitian kita. Jadi kerangka teoritis itu biasanya terdiri dari variabel-variabel penelitian kita yang terkait antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nanti dari kerangka teoritis tersebut, peneliti bisa merumuskan yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Nah, ini adalah contoh kerangka teori ya. Analisis kelengkapan DRM, data rekam medis ya misalnya ya. Jadi kalau judulnya analisis kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap kasus demam berdarah Denju di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya tahun 2016. Ini contohnya ya, contoh penelitiannya menganalisis kelengkapan DRM. Nah, dari situ apa yang bisa kita analisis? Nah, berarti teori-teorinya yang bisa kita analisis mungkin kelengkapan identifikasi DRM-nya di rawat inap, kemudian autentifikasi DRM di rawat inap pada kasus tersebut, kemudian kelengkapan pelaporannya seperti apa, dan kelengkapan pencatatan yang baik DRM pada rawat inap tersebut bagaimana gitu. Jadi dari judul analisis ini apa yang bisa kita cari teorinya gitu. Kemudian
Contoh yang berikutnya adalah ya, contoh tentang teori kerangka teoritis. Ini ada perilaku ibu tentang gizi ya. Jadi perilaku ibu tentang gizi bisa diidentifikasikan sebagai faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Jadi kalau faktor predisposisi itu bisa kita lihat dari pendidikannya, pengetahuannya, sikap, dan persepsinya. Nah, jadi teori-teori yang kita masukkan dalam kerangka teoritis nanti kaitannya dengan ini nih ya, semua ini nih, tiga plot ini. Nah, kemudian faktor pendukung. Nah, ada pendapatan keluarga, ada ketersediaan makanan, dan yang terakhir adalah faktor pendorong, yaitu sikap dan perilaku petugas dan media promosinya. Jadi, jika kita melakukan penelitian tentang perilaku ibu tentang gizi, maka ini adalah kerangka teorinya, gitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah teori, ya. Kalau tadi kerangka teori, jadi kerangka teori itu tadi tujuannya untuk memberi gambaran dalam topik penelitian kita, kira-kira kita akan menampilkan atau menjadikan teori apa sebagai dasar ya. Nah, kalau teori itu sendiri, jadi teori ini sendiri adalah pengetahuan berarti ya, atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Jadi teori ini dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi terus-menerus itu menggunakan metode ilmiah. Artinya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa penelitian itu melewati tahapan metode ilmiah. Nah, tahapan metode ilmiah itu akan menghasilkan hasil penelitian yang nantinya akan digunakan untuk perkembangan atau pengembangan teori, ya. Kemudian teori juga merupakan hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa teori ini merupakan hipotesis yang telah terbukti kebenarannya? Karena dalam tahapan metode ilmiah ada yang namanya pengujian hipotesis. Nah, di sini ada pembuktian apakah kita dapat mematahkan suatu hipotesis atau hipotesis itu didukung oleh hasil penelitian yang kita lakukan atau tidak adanya hasil, seperti itu ya. Jadi teori itu juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Nah, yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Nah, ini yang penting yang perlu kita ketahui jika kita membuat skripsi, tesis maupun disertasi ya, karena di dalamnya pasti ada yang namanya variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu apa sih? Nah, saya berikan contoh dulu ya. Di sini ada judul dari permasalahan gizi ya di Tangerang misalnya. Hubungan antara pengetahuan tentang gizi dan pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada balita di Desa Kuta Baru, Tangerang. Ini judulnya. Nah, kalau dilihat dari variabel, sebelum kita membahas variabel independen itu apa, dependen itu apa, kontrol itu apa, dan intervening itu apa. Nah, kita analisis dulu dari contoh ini. Dari contoh ini, variabel independennya adalah pengetahuan dan pendidikan. Kemudian variabel dependennya adalah kejadian stunting, dan variabel kontrolnya adalah balita di Kuta Baru, Tangerang, ya. Kemudian variabel interveningnya adalah pemberian gizi seimbang, gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi dari judul ini kita plot-plotkan satu persatu yang independen mana, dependen mana, yang kontrol mana, dan intervening mana. Nah, nanti di slide berikutnya kita pelajari apa itu independen, dependen. Nah, kemudian dalam pembuatan variabel ini ada bersifat konstruk.
Ya, terdiri dari konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Jadi variabel itu asalnya dari konsep, misalnya konsep pendidikan ibu, ya. Pendidikan itu masih dalam konsep namanya. Tapi kalau sudah berubah jadi variabel itu tingkat pendidikan. Jadi dari konsep dirubah ke variabel, konsepnya adalah pendidikan, karena variabel itu bersifat nilai yang beragam, ya, bisa angka, data ya. Jadi harus dirubah dulu jadi variabel. Maka konsep pendidikan jika dirubah variabel menjadi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan contohnya SD, SMP, SMA, seperti itu, sarjana ya. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan tentang gizi itu juga sama konsep. Konsep pengetahuan tentang gizi si ibu ini seperti apa? Nah, diubah menjadi variabel, jadi tingkat pengetahuan. Nah, dari mana kita bisa lihat tingkat pengetahuan? Dari kuesioner yang kita sebarkan ke ibu si balita ini, kemudian kita hitung skornya. Oh, ternyata skor ibu ini dari angket yang kita sebarkan itu skornya 50. 50 itu termasuk dalam kategorisasi 50% dari nilai sempurna. Oh, berarti pengetahuan si ibu ini bagus tingkatannya, baik gitu ya. Karena nanti di tingkat pengetahuan ada misalnya baik, sedang, buruk, seperti itu kategorisasinya. Jadi dari konsep pengetahuan dirubah jadi variabel. Variabel berarti tingkat pengetahuan. Nah, dari konstruk atau konsep tersebut yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Pengertian variabel itu sendiri apa sih? Nah, menurut Nasir, variabel ini adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai ya. Ada juga yang mengatakan bahwa variabel ini apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai ini disebut variabel ya. Atau variabel juga disebut atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kesimpulannya variabel ini adalah konsep yang memiliki berbagai macam nilai atau punya variasi. Contohnya berat badan, warna, warna, partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, kinerja jaringan irigasi, dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat, kita ambil contoh satu, berat badan. Berat badan setiap responden penelitian kita pasti berbeda kan. Kalaupun ada yang sama, itu pasti tidak semuanya sama. Ya, mungkin hanya beberapa saja yang sama. Kemudian dalam variabel ada jenis hubungan ya. Yang pertama adalah simetri, hubungan simetri. Hubungan simetri ini adalah terdapat hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi, non-kausalitas. Jadi hubungan simetri ini ada hubungan antar variabel, tetapi kedua variabel tersebut tidak saling mempengaruhi, tidak saling ketergantungan. Ada juga asimetri. Kalau asimetri ini hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi dan lainnya dipengaruhi. Ya, jadi ada yang mempengaruhi, ada juga yang dipengaruhi kalau asimetri gitu. Jadi ada independen. Independen ini artinya mempengaruhi dan dependen ini artinya dipengaruhi. Artinya ada kausalitas gitu, saling mempengaruhi. Kemudian resiprok. Kalau resiprok ini hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Kausalitas bolak-balik, kalau di biologi ini namanya simbiosis mutualisme gitu kali ya, saling menguntungkan, dan ini saling mempengaruhi. Kalau yang asimetri tadi ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Kalau resiprok saling mempengaruhi, silang gitu. Si A mempengaruhi B, si B juga mempengaruhi A. Gitu. Kemudian tipe variabel penelitian ada
fungsi variabel, skala nilai variabel, perlakuan terhadap variabel. Nah, kemudian variabel jika dilihat dari fungsinya ada independen, dependen, moderat, intervening, dan kontrol. Jadi yang tadi Ibu contohkan ini kita bahas satu persatu. Apa itu variabel independen? Jadi variabel independen bisa disebut juga sebagai variabel bebas, ya. Variabel bebas ini adalah variabel yang mampu mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Nah, variabel bebas ini faktornya bisa diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Nah, variabel independen ini nama lainnya juga variabel prediktor, stimulus, dan eksogen. Contohnya ya, kita ke contoh. Struktur tenaga kesehatan adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja upaya kesehatan. Itu kesehatan ya, typo tuh. Jadi kalau misalnya dibuat judul ya, pengaruh struktur tenaga kesehatan terhadap kinerja kesehatan ya. Jadi struktur tenaga kesehatan ini pendidikannya ya, misalnya pendidikan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit A itu mempengaruhi kinerjanya ya, dan kinerjanya dipengaruhi oleh struktur tenaga kesehatannya gitu. Jadi struktur tenaga kesehatan ini sebagai independen karena dia mempengaruhi kinerja, dan kinerja ini sebagai dependen karena dia dipengaruhi oleh struktur tenaga kesehatan. Nah, untuk faktor kultural ya, kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan masyarakat berobat di tipe rumah sakit yang berbeda. Ini contoh lainnya ya. Kalau ada faktor kelas sosial itu mempengaruhi keputusan masyarakat berobat di tipe rumah sakit. Misalnya masyarakat dengan kelas sosial ekonomi tinggi, dia lebih akan berobat ke rumah sakit yang tipe A yang lengkap ya, dengan fasilitas yang lengkap. Tetapi untuk kelas sosial yang rendah ya, itu cenderung berobat ke tipe rumah sakit yang standar C ya, atau bahkan hanya ke klinik seperti itu. Variabel bebas contohnya lagi, pengembangan fasilitas rumah sakit itu bisa mempengaruhi kepuasan pasien ya. Misalnya di rumah sakit B itu sudah ada pelayanan online, sehingga ketika kita mau berobat itu tidak perlu datang langsung. Jadi dari rumah 2 hari atau H-1, H-2 kita sudah bisa daftar gitu. Itu termasuk upaya dalam meningkatkan kepuasan pasien. Jadi independennya pengembangan fasilitas rumah sakit, dependennya kepuasan pasien. Dan ada lagi variabel tarif rumah sakit adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap minat berobat. Misalnya, apakah biaya yang murah dapat menimbulkan minat pasien berobat di rumah sakit tersebut? Pasti kan seseorang pasti punya alasan ketika kita ingin berobat menggunakan biaya pribadi. Oh, saya lebih ada diberikan option 3 rumah sakit A, B, dan C. Nah, mereka disuruh memilih. Nah, mungkin mereka akan lebih memilih yang rumah sakit yang tarifnya terjangkau ya, jika di era pandemi ini ya, kalau diberikan optionnya. Atau ada juga yang melihat bukan dari murahnya tetapi fasilitasnya tadi. Nah, mereka tertarik berobat di rumah sakit B karena fasilitasnya lengkap, walaupun agak mahal nggak apa-apa gitu ya. Jadi independen itu yang bisa dimanipulasi, yang bisa diganti-ganti ya. Misalnya minat berobat di rumah sakit bisa dipengaruhi oleh apa? Bisa dipengaruhi oleh harganya yang murah, misalnya bisa dipengaruhi oleh
fasilitasnya yang lengkap, atau bisa dipengaruhi oleh aturan. Misalnya aturannya kita dari vaskes 1 dirujuknya ke rumah sakit tersebut, jadi mau tidak mau gitu ya. Kemudian variabel dependen atau tergantung atau dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Itu. Contohnya pengembangan fasilitas rumah sakit tadi ya, yang contoh tadi terhadap kepuasan pasien, maka variabel tergantungnya adalah kepuasan pasien. Variabel moderat. Nah, variabel moderat ini merupakan variabel yang faktornya diukur, bisa dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan tergantung, variabel independen dan dependen. Contohnya, ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan masker. Ini tentang promkes ya, promosi kesehatan. Jadi kita pengen tahu, ngaruh nggak sih promosi iklan atau himbauan di media televisi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan masker, cuci tangan misalnya. Jadi variabel bebasnya adalah promosi akan mempengaruhi kesadaran menggunakan masker. Nah, variabel moderatnya ini adalah media promosinya. Di variabel bebasnya itu kan kegiatan promosi. Nah, akan mempengaruhi kesadaran ya. Kemudian variabel moderatnya untuk mengetahui apakah nanti ada perubahan antara hubungan antara variabel bebas dan tergantung, kita berikan variabel moderatnya itu berupa media promosinya apa gitu ya. Jadi media promosi itu sebagai variabel moderat. Untuk variabel kontrol ya, variabel ini didefinisikan sebagai variabel yang faktornya bisa dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Nah, contohnya ada pengaruh kontras warna kemasan suplemen kesehatan terhadap keputusan membeli suplemen kesehatan di kalangan orang tua. Jadi terkadang ketika orang tua membawa anaknya ke apotik nih misalnya untuk membeli suplemen, pasti ada dukungan dari anaknya. Anaknya akan cenderung lebih memilih kemasan yang kontras warnanya kuat gitu, menarik ya. Menarik lah istilahnya seperti itu. Jadi variabel bebasnya ini adalah kontras warna. Variabel tergantungnya keputusan membeli. Jadi keputusan membeli bisa dipengaruhi oleh kontras warna pada kemasannya. Variabel kontrolnya itu adalah orang tua. Siapa yang memutuskan membeli? Orang tua gitu. Kemudian variabel intervening ini adalah variabel pengganggu ya. Variabel yang memengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Kita langsung aja ke contohnya ya. Ada tidak nih? Nah, contohnya, jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Ya. Jadi variabel intervening ini atau variabel pengganggu itu tidak tersirat ya. Tidak tersurat tetapi tersirat ya. Ada dalam judul tersebut tetapi tidak terlihat. Nah, kita lihat pengertiannya kan ini. Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antar variabelnya. Nah, ini hipotesis. Ini variabel bebasnya minat terhadap tugas. Variabel tergantungnya kinerja dalam mengerjakan tugas. Jadi mahasiswa kinerja dalam mengerjakan tugasnya itu meningkat atau menurun kalau minat terhadap tugasnya juga meningkat dan menurun, ya kan? Jadi di hipotesis ini ada satu variabel
yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi, yaitu proses belajar. Nah, contohnya proses belajar, kalian itu dalam mengikuti mata kuliah itu, mata kuliah Medlit ini bagaimana? Menyimak dengan baikkah atau hanya sekedar absen saja gitu, sehingga misalnya kalau misalnya kalian hanya sekedar setor akun di Zoom atau Google Meet, maka nantinya pemahamannya akan berbeda dengan yang mengikuti dan menyimak full kuliah tersebut. Nah, kalau pemahamannya kurang, maka minat terhadap mengerjakan tugasnya juga pastinya menurun karena tidak paham. Nah, itu bisa diukur nanti dilihat dari kinerja dalam mengerjakan tugas, misalnya telat dari segi kualitasnya, kualitas tugasnya gitu ya. Jadi proses belajar itu ada mempengaruhi di hipotesis ini, tetapi tidak terlihat secara langsung gitu, tersirat ya. Hipotesis contohnya, layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, variabel bebasnya tentu saja layanan yang baik, pelayanan yang baik. Variabel tergantungnya kepuasan pasien, dan variabel pengganggunya ada variabel lain yang mempengaruhi tapi tidak ada di sini, tidak ada di kalimat ini, yaitu adalah kualitas jasa atau produk yang membuat si pasien itu puas terhadap pelayanannya, misalnya jasanya atau produknya. Variabel bisa dilihat dari skala nilainya, ya. Variabel kontinu yaitu variabel yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran tertentu, misalnya 1 sampai 7. Kemudian variabel kategori, variabel yang memiliki nilai berdasarkan kategori tertentu. Skalanya nominal, ini ordinal ya. Contohnya sikap, baik, buruk, itu ordinal ya. Ordinal itu sudah ada kategorisasinya. Kalau dilihat dari perlakuannya, ada variabel aktif, variabel yang dimanipulasi untuk keperluan penelitian eksperimen. Maksudnya dimanipulasi itu variabel aktif yang dimanipulasi itu adalah variabel yang sengaja diadakan, sengaja dibuat, diberikan perlakuan seperti itu. Misalnya mencit atau tikus, itu kita ingin melakukan penelitian pengaruh rokok elektrik, asap rokok elektrik terhadap kesehatan reproduksi, tapi kita penelitiannya nggak ke orangnya langsung, tapi ke mencit atau tikus yang putih-putih itu ya. Jadi kita sengaja memanipulasi, jadi memberikan asap rokok ke mencit tersebut karena ingin tahu pengaruhnya seperti apa. Kemudian variabel atribut yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi untuk keperluan riset. Contohnya intelijensi, sikap, jenis kelamin, itu kan tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita setting gitu kan. IQ seseorang bawaan dari sananya kan. Kemudian sikap, jenis kelamin pun juga sama gitu. Pengukuran variabel ya. Pengukuran variabel ini, di variabel ada 4 skala, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, yang pertama skala nominal ini adalah skala yang tiap anggotanya memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain ya, sederajat. Maksudnya gini loh, skala nominal itu ada variabel tetapi itu antara satu dengan yang lainnya masih dianggap sederajat, belum memiliki tingkatan. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Nah, dianggap sama, maka jenis kelamin itu termasuk skala nominal. Atau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, itu semua agama pasti kita menganggapnya baik
karena semuanya pasti mengajarkan tentang kebaikan, ya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai agama Islam lebih baik dari Kristen, agama Kristen lebih baik dari agama Buddha, tidak bisa seperti itu, karena kita menganggap semua agama sama. Oleh karena itu, skala nominal itu adalah skala yang memiliki nilai masih sederajat, gitu ya. Kemudian pada skala nominal ordinal ya. Kalau skala ordinal itu sudah bertingkat, sudah punya range nilai ya. Contohnya, Ibu langsung ke contoh ya. SD, SMP, SMA itu beda tingkatan ya kan. SD itu lebih rendah dari SMP, TK itu lebih rendah dari SD. Nah, itu sudah ada tingkatan. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu sudah ada tingkatan. Ranking 1 nilainya 86, ranking 2 nilainya 82, ranking 3 nilainya 80. Nah, itu sudah bertingkat ya. Jadi skala ordinal itu variabel yang sudah memiliki tingkatan atau bisa dikategorisasikan. Kalau skala interval ini adalah tata himpunan tersebut memberikan nilai interval atau jarak. Nah, kelebihan dari skala ini bahwa jarak nomor yang sama menunjukkan juga jarak yang sama daripada sifat yang diukur. Nah, misalnya, interval A sampai D adalah 4 dikurang 1, 3. Interval D sampai E adalah 5 dikurang 4, 1. Itu interval. Jadi, pada skala interval ini, tidak memiliki angka mutlak 0. Misalnya, di suhu. Kan kita mengenal suhu ini ada yang 0 derajat, ada yang -1, -2. Nah, 0 di sini tidak mutlak, karena mutlak itu maksudnya 0 sungguhan. 0 pada suhu itu bukan berarti kosong. Nah, 0 pada suhu tidak mendefinisikan bahwa suhunya itu tidak ada. Jadi 0 itu kan kalau misalnya di suhu itu dingin ya, sudah termasuk dalam kategori yang dingin. Nah, ciri-ciri skala interval itu adalah skalanya tidak memiliki 0 mutlak. Maksudnya adalah 0-nya itu bukan 0 sebenarnya, ada artinya gitu ya. Tapi berbeda dengan skala rasio. Kalau skala rasio ini sudah memiliki 0 mutlak. Artinya ketika berat badan 0, berarti tidak ada bendanya dong. 0 itu berarti mengindikasikan bahwa tidak ada bendanya atau kosong. Itu adalah 0 mutlak gitu. Misalnya, ini kalau dicontoh, apabila 1 karung beras beratnya 1 kuintal, maka 5 karung beras beratnya 5 kuintal. Kalau tidak ada karung beras yang diukur berarti 0. Jadi ada 0 mutlak gitu. 0-nya mutlak. Jadi 0 dalam arti sebenarnya. Nah, ini adalah contoh hubungan antar variabel ya. Kualitas tenaga perawat, variabel independen, dan kinerja perawat, variabel dependen. Kemudian ada moderatornya, kapabilitas manajerial. Nah, ini variabel tergantung, pendidikan, prestasi kerja, dipengaruhi oleh jumlah gaji. Ya. Kebalik ya. Jadi jumlah gaji dipengaruhi oleh pendidikan, prestasi kerja. Jadi pendidikan dan prestasi kerja itu independennya. Jumlah gaji itu dependennya. Variabel bebas contohnya adalah nih, volume penjualan mempengaruhi besarnya keuntungan. Harga barang juga mempengaruhi besarnya keuntungan. Variabel antara, keragaman tenaga kerja maksudnya adalah keragaman lulusan disiplin ilmu. Nah, maka akan mempengaruhi kreativitas dan efektivitas organisasi. Jadi kalau di organisasi itu variabel tergantung yang dipengaruhi oleh keragaman tenaga
kerja, karena efektivitas itu nanti dipengaruhi oleh banyaknya lulusan yang berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, ini adalah contoh hubungan antar variabel penghasilan terhadap harapan hidup. Nah, yang tidak tersirat di judul ini adalah gaya hidup. Harapan hidup ini adalah gaya hidup ya. Di dalamnya ada gaya hidup. Kemudian variabel bebas tergantung sela dan penengah. Ada keragaman tenaga kerja, efektivitas organisasi. Nah, itu akan dipengaruhi oleh keahlian manajerial. Jadi variabel penengahnya adalah keahlian manajerial. Nah, ini adalah variabel penengah, variabel yang di samping variabel bebas dalam penelitian tersebut yang nilainya berpengaruh pula secara signifikan terhadap nilai variabel tergantung. Kualitas pelatihan akan mempengaruhi keinginan mempelajari sesuatu yang baru. Nah, didukung oleh kebutuhan kita untuk berkembang. Jadi, kalau kualitasnya pelatihannya bagus, menarik, maka keinginan peserta untuk mempelajari hal tersebut juga tinggi gitu, dan didukung oleh kebutuhan akan ilmu pengetahuan oleh si pesertanya itu sendiri. Nah, oke, sudah selesai ya. Kira-kira itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai apa tadi, telaah pustaka, kerangka teori, dan ada lagi satu lagi nanti di video berikutnya adalah hipotesis ya, hipotesis. Nanti silahkan disimak juga videonya. Setelah ini kita lakukan diskusi lewat WA Group. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.